Waalaikumsalam. Mas Fatur. Baik, Bu Arni Vera Sinatra, panggilannya siapa sih, Bu? Gimana, Mas? Saya harus memanggilnya dengan sebutan apa ini? Bu Vera aja. Oke, Bu Vera. Baik. Ini saya mau tahu dulu nih sedikit tentang Bu Vera. Bu Vera ini dari SMA 1 Surakarta ya? Iya, betul. Ya, SMA 1 Surakarta. Bu Arni Vera Sinatra. Ini Ibu ada hubungan apa dengan Frank Sinatra itu? Cucunya Frank Sinatra gitu ya. Luar biasa. Akhirnya saya walaupun tidak bertemu dengan Frank Sinatra, tapi saya bisa bertemu dengan cucunya Frank Sinatra. Terima kasih Bu Arni sudah memenuhi undangan saya di sini. Bu Arni ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang lemah lembut gitu ya. Bu Arni atau Bu Vera, gitu ya, Bu Vera. Ini juga termasuk orang yang sangat inspiratif sehingga bisa menginspirasi juga banyak orang gitu ya. Saya akan lihatkan sebuah tayangan. Saya akan lihatkan sebuah tayangan. Bu Arni Vera bisa lihat tayangan ini, Bu? Oh, bisa. Oke. Nah, mungkin Bu Arni nih bisa bercerita ini. Ini rumahnya Bu Arni kah atau apa ini? Bukan, Mas Fatur. Ini setahun yang lalu ya, ketika saya dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan guru ke luar negeri. Jadi pelatihan 1000 guru ke luar negeri bersama guru-guru hebat lain di Indonesia. Halo Mas Fatur. Oke. Ibu Arni pada saat itu diberangkatkan ke Queensland, Australia. Gitu ya. Kalau Pak Ari tadi pertama kali naik pesawat, pertama kali langsung ke luar negeri. Nah, kalau Bu Arni nih cerita di balik layarnya nih seperti apa ini? Kesananya, iya. Jadi ceritanya panjang banget. Mungkin ini kita memang diberi kesempatan karena prestasi yang pernah kita ukir, terutama di Indonesia ya Mas ya. Jadi panjang sekali ceritanya. Pertama ketika tahun 2016, dulu saya pengajar di SMK Mas, kemudian pindah ke SMA. Di tahun 2016 saya mengikuti lomba inovasi pembelajaran ya, atau singkatannya Inobel. Nah kebetulan itu saya masuk menjadi salah satu finalis. Nah ini merupakan titik awal. Saya tidak menyangka untuk lomba setingkat itu ya. Jadi untuk nasional, wah saya ini bisa masuk jadi finalis ini. Jadi suka gitu. Ternyata kemudian dari itu pengen ikut lomba lagi gitu. Dan akhirnya pada tahun sesudah itu ya 2017 saya mengikuti Olimpiade Guru Nasional. Alhamdulillah kebetulan bisa mendapatkan medali emas. Nah itu surprise sekali, jadi kaget gitu ya. Kemudian berikutnya 2018 saya berkesempatan lagi untuk mencoba di kancah yang lain, yaitu di lomba guru berprestasi dan dikasih tingkat nasional, dan kebetulan saya berhasil untuk menjadi juara ketiga.
Nah, kemudian tahun 2019 ini saya dapat undangan untuk mengikuti ini. Mungkin cerita panjangnya seperti itu, Mas. Jadi ceritanya panjang sebenarnya. Baik, Bu Vera. Sekarang tadi juara ikut Inobel juga, OGN Olimpiade Guru juga punya prestasi di sana. Menulis juga banyak buku yang sudah dihasilkan. Bu Vera mungkin bisa berikan, termasuk tadi guru berprestasi juga. Ini kalau orang-orang seperti saya ingin jadi berprestasi seperti Bu Vera ini seperti apa? Mungkin ada kiat-kiat, trik, tipsnya mungkin boleh dibagi dong Bu Vera. Mas Fatur kan luar biasa. Baik, Bapak Ibu guru yang saya sayangi, sebenarnya semua hal itu berangkat dari kelas. Jadi di semua jenis lomba, entah itu Inobel, entah itu OGN, entah itu guru berprestasi, semua ujung pangkalnya, awal mulanya adalah dari kelas. Bagaimana kita mengajar. Nah, kita mengajar dengan sebuah inovasi. Kemudian inovasi itu kita catat, kita tulis, kita perdalam, dan akhirnya jadi sebuah karya. Jadi semuanya kan untuk lomba itu kita harus menulis ya Mas ya. Jadi memang kita harus belajar menulis gitu. Nah, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu guru di Indonesia itu luar biasa Pak. Mas Fatur ya, semuanya itu adalah inovator karena mereka akan mencari sebuah cara yang terbaik untuk mengajarkan, untuk mengajar siswanya. Cuma sayangnya satu Mas Fatur, apa yang dilakukan itu tidak terdokumentasikan. Bahkan guru itu sendiri tidak punya catatan. Saya tadi melakukan apa ya? Kemudian bagaimana saya melakukannya? Kemudian bagaimana respon siswa terhadap apa yang saya terapkan gitu. Jadi semata-mata itu bukan cuma nilai ya. Jadi bagaimana respon siswa, kemudian kita membuat tindak lanjut apa sih yang menyebabkan siswa itu merespon seperti itu. Kalau itu respon positif, kita harus gali lagi. Kalau itu memang responnya masih kurang bagus, kita harus cari penyebabnya gitu. Nah, semua hal itu kita catat Mas. Jadi kita punya catatan sendiri, entah itu di buku lah atau di laptop lah atau bahkan di pikiran kita atau di batin kita itu punya catatan-catatan itu. Nah, suatu saat ketika ada lomba atau apa, nah itu yang nanti akan muncul sebagai inovasi kita. Kemudian yang kedua, selain mendokumentasikan apa yang kita lakukan, itu kita mesti baca Mas. Jadi ketika saya nyoba suatu model, misalnya saya pakai game misalnya di kelas ya, wah siswa saya suka ya, kenapa ya game ini mereka suka, kita kan sudah ngobrol ya, jadi anak itu bisa langsung, kamu suka nggak dengan apa yang ibu lakukan itu. Kemudian kita catat, kemudian yang kedua harus dilakukan, kita harus mencari ini Mas, grounded teorinya gitu. Jadi kita baca, benar nggak sih, jadi ada ini pengalaman empiris dari siswa itu kita cross check dengan teori gitu. Nah, mungkin ini yang kurang dilakukan oleh guru-guru kita gitu. Jadi dua hal itu, yang satu tidak ada pendokumentasian, yang kedua itu membacanya sih masih kurang gitu. Tapi saya yakin semua guru itu adalah inovator yang hebat gitu. Tinggal pencatatannya seperti apa gitu, Mas Fatur. Kemudian ya sering main-main gitulah Mas ya. Jadi ada pepatah kan gini, never lost the kids in you gitu. Jadi jangan pernah kehilangan masa kanak-kanak itu di dalam diri Anda gitu. Apakah Anda sebagai guru, apakah Anda sebagai kepala sekolah, sebagai apapun itu jangan pernah hilang gitu. Artinya apa? The kids anak-anak itu kan seneng gitu ya Mas ya. Dia akan mencoba apa saja gitu. Dia akan bereksplorasi. Tidak ada rasa, aduh nanti jelek, aduh nanti gagal, itu enggak. Jadi lakukan saja gitu. Ya, kayaknya gitulah Mas Fatur.
Baik, Ibu, luar biasa. Dokumentasi itu kuncinya ya. Oke, ini Pak John Abdi juga sudah bergabung dengan kita di sini karena waktu kita juga sudah sangat terbatas. Ini kita tandem. Nah, tandem bareng Bu Arni, saya akan ajak Pak John Abdi juga bergabung bersama. Halo Pak John, halo Pak kita. John. Halo, apa namanya Pak John? Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Baik, Pak John, sebelum saya ke Bu Arni lagi, ini Pak John ada hal yang mendesak yang mungkin akan meninggalkan kita untuk aktivitas lain. Saya ke Pak John dulu ini lagi, Pak John. Pak John ini sekarang Pak John ini statusnya guru atau kepala sekolah nih Pak John Abdi? Ya. Saya masih guru. Oke, masih guru. Mestinya Pak. Ya, terus. Kemarin itu seperti pelatihan, jadi masih sampai hari ini masih guru. Oke, nah Pak John ini mestinya sudah dengan prestasi, dengan kemampuannya ini sebenarnya sudah layak menjadi kepala sekolah gitu ya. Kita doakan Pak John ini bisa jadi kepala sekolah. Bu Arni juga ini mudah-mudahan segera menjadi kepala sekolah untuk bisa menginspirasi kita semua. Baik, Pak John, saya juga sama seperti tadi, saya akan tampilkan sebuah gambar untuk Pak John. Ini kebetulan